Tetapi malam itu Maesa Jenar sama sekali tidak berhasrat untuk tidur. Ketika ia sudah membaringkan dirinya, teringatlah kembali semua peristiwa yang dialaminya pada hari-hari terakhir. Maka barulah terasa penat-penat di bagian-bagian anggota badannya. Selain itu terngianglah kembali semua cerita Samparan pada saat terakhir sebelum mengembuskan napasnya yang penghabisan. Tentang Lowo Ijo, tentang pertemuan yang akan diadakan oleh golongan hitam, tentang pusaka-pusaka Kyai Nagosasra dan Sabu Inten, dan tentang seorang yang disebut oleh Samparan bernama Pasingsingan. Semuanya itu masing-masing bagi Maesa Jenar memerlukan perhatian-perhatian khusus. Sebenarnya kalau Lowo Ijo atas petunjuk Pasingsingan ingin mendapat pusaka Kyai Nagosasra dan Sabu Inten dengan memasuki gedung perbendaharaan istana, ia pasti akan kecewa. Sebab kedua pusaka itu sedang jengkar meninggalkan tempat penyimpanannya. Tak seorang pun yang mengetahui kemana perginya dan siapa yang membawanya. Sedangkan kepada Pasingsingan sendiri, Maesa Jenar tak habis-habis heran, bahkan hampir tak masuk akal kalau sampai Pasingsingan mempunyai seorang murid semacam Lowo Ijo. Mengenai pertemuan golongan hitam itu pun akan merupakan suatu peristiwa yang cukup menarik. Kecuali itu, bila Lowo Ijo telah menyatakan diri untuk mengambil bagian dalam pertemuan itu, pastilah bahwa pagi-pagi ia telah mempersiapkan diri. Ini berarti bahwa Lowo Ijo selalu berusaha untuk memperdalam segala ilmunya sampai sedalam-dalamnya. Apalagi di bawah asuhan seorang sakti yang bernama Pasingsingan. Lalu bagaimanakah dengan dirinya? Dengan terbunuhnya salah seorang anggota gerombolan Lowo Ijo, bahkan saudara muda seperguruannya, berarti Maesa Jenar sudah berhadapan langsung dengan golongan itu. Golongan Lowo Ijo yang bersarang di hutan Mentao. Karena itulah maka Maesa Jenar mulai menilai dirinya kembali. Sebenarnya ia tidak ingin lagi mempergunakan tenaganya dan ilmu tata berkelahi yang pernah dipelajarinya untuk memecahkan soal. Tetapi berhadapan dengan gerombolan Lowo Ijo, soalnya menjadi lain. Terhadap gerombolan itu dan gerombolan hitam umumnya, ia tak dapat berbuat lain kecuali harus mempersiapkan diri dalam keadaan siaga tempur. Maka dengan tak sesadarnya Maesa Jenar mengamati tangannya dengan jari-jarinya yang kokoh kuat. Telah berapa jiwa melayang karenanya selama ia berusaha menegakkan keadilan dan kemanusiaan. Dan sekarang, tangan ini harus siap membunuh pula, juga untuk menegakkan keadilan dan kemanusiaan. Bahkan alangkah menariknya untuk mengetahui pula kejadian-kejadian dalam pertemuan yang akan diselenggarakan oleh golongan hitam itu pada saat purnama naik bulan terakhir tahun ini. Maka dengan tidak sengaja pula Maesa Jenar bangkit dan berjalan mundar-mandir di dalam ruangan itu. Malam sudah begitu dalam dan sepi, kecuali suara-suara binatang malam yang sekali-sekali memecah sunyi. Pada saat yang demikian tiba-tiba saja timbullah keinginan Maesa Jenar untuk mencoba kembali kekuatan tenaganya. Mungkin akan berguna nanti kalau ada kesempatan. Bukankah suatu hal yang baik sekali untuk membinasakan segala tokoh-tokoh hitam pada saat mereka berkumpul? Tapi mereka pun bukanlah kumpulan anak-anak kecil yang dapat ditakut-takuti oleh seekor anjing yang sedang menggonggong. Belum lagi Maesa Jenar mendapat sasaran untuk memulai. Tiba-tiba didengarnya sayup-sayup suara yang bergetar panjang, mendidihkan bulu roma.
Suara itu menggetarkan udara seperti getaran gelombang pantai. Bagi penduduk Pucangan, suara itu memang sering terdengar. Bahkan hampir setiap malam, apabila kademangan itu telah terbenam dalam sunyi malam. Setiap penduduk Kademangan yang mendengar suara mengerikan itu, tubuhnya tentu akan menggigil karenanya. Tetapi sebaliknya adalah Maesa Jenar. Mendengar suara itu tiba-tiba timbullah kegembiraannya. Dengan lincahnya ia segera melompat turun ke halaman. Untuk beberapa saat ia berdiri mendengarkan dari mana arah suara yang menggeletar itu. Maesa Jenar merasa bahwa ia akan mendapat kawan berlatih yang baik. Maka kemudian dengan tidak berpikir panjang lagi, segera ia melompat dan seperti kilat berlari ke arah suara yang menarik hati itu agak jauh keluar pedesaan. Ketika sekali lagi suara itu terdengar semakin panjang, Maesa Jenar menjadi bertambah gembira, sehingga ia semakin mempercepat langkahnya. Tampaklah ia kemudian seperti bayangan yang terbang dalam kegelapan. Setelah beberapa lama berlari, Maesa Jenar menghentikan langkahnya. Dari sinilah arah suara tadi terdengar. Dengan hati-hati dan penuh kewaspadaan, ia mengamati keadaan di sekitarnya yang penuh semak-semak dan rumput-rumput ilalang yang tumbuh liar. Tiba-tiba telinga Maesa Jenar yang tajam menangkap suara berdesir dari dalam semak-semak itu. Cepat ia membalikkan diri ke arah suara itu dan bersiaga. Apa yang dicari kini telah muncul dari balik batang-batang ilalang. Maesa Jenar tersenyum ketika dilihatnya seekor harimau loreng sangat besar, hampir sebesar kerbau. Memandanginya dengan keheran-heranan, matanya yang kehijau-hijauan memancar seperti lentera yang menyorot kepadanya. Untuk beberapa saat harimau itu berdiri mematung. Agaknya harimau itu heran. Manusia manakah yang telah mengantarkan dirinya sendiri untuk menjadi santapan malamnya? Ketika harimau itu perlahan-lahan maju ke depan, darah Maesa Jenar berdesir juga. Alangkah besar dan garangnya, dan dengan tidak sesadarnya kembali Maesa Jenar mengawasi tangannya serta jari-jarinya yang kokoh kuat. Dan pada telapak tangan Maesa Jenar seolah-olah terbayang apa yang pernah terjadi pada saat terakhir. Sebelum gurunya melenyapkan diri dan kemudian ternyata wafat. Pada saat ia mendapat warisan ilmu yang sebenarnya sangat hebat. Suatu ilmu yang dapat dikatakan tersimpan di tangan Maesa Jenar. Sebab kalau ia ingin menerapkan ilmu itu, haruslah dipergunakan sisi telapak tangannya. Meskipun pada dasarnya ilmu itu mempergunakan kekuatan jasmania, tetapi tidaklah demikian seluruhnya. Bertahun-tahun Maesa Jenar melatih diri meyakinkan ilmu itu yang mempergunakan unsur-unsur gerak pendahuluan 10 macam. Sebelum itu ia masih harus membiasakan keadaan jasmaniahnya. Setiap pagi dan sore menghantamkan sisi telapak tangannya pada bermacam-macam benda, dari pasir, kayu, sampai ke batu. 10 unsur gerak pendahuluan itu hanyalah sekedar patokan untuk menekan lawannya sampai sedemikian rupa sehingga pada saat yang terakhir, di mana keadaan sudah memungkinkan, dilontarkanlah pukulan dengan sisi telapak tangan. Tetapi pukulan itu tidak akan memenuhi harapan bila saat itu tidak dibarengi dengan suatu kekuatan batin yang luar biasa besarnya, serta pemusatan tenaga. Inilah sebenarnya yang sulit dilaksanakan. Untuk dapat melakukan ini semua, Maesa Jenar harus bekerja keras beberapa tahun lamanya.
Latihan-latihan itulah yang sangat terasa berat. Pada taraf permulaan, Maesha Jenar harus melatih mengatur pernapasan, kemudian memusatkan pikiran, dan terakhir menggabungkan segenap kekuatan lahir batin. Semua itu untuk disalurkan lewat sisi telapak tangannya. Dalam pelaksanaannya tidak mesti 10 unsur gerak itu dilakukan berurutan, tetapi unsur yang hanya sekedar merupakan patokan yang dapat dibolak-balik, diambil beberapa bagiannya saja menurut kebutuhan. Bahkan dapat dimasuki dan digabungkan dengan unsur-unsur gerak yang lain. Setelah Maesha Jenar menjalani semua latihan-latihan itu, hasilnya sangat hebat. Tangan Maesha Jenar bila dikehendaki seolah-olah dapat berubah menjadi palu besi yang sangat berat. Tetapi meskipun demikian, sampai saat itu Maesha Jenar belum pernah mempergunakan ilmunya itu untuk melawan sesama manusia. Ia baru mencoba menghantam, hancurkan kayu dan bahkan batu. Tetapi terhadap sesama manusia, Maesha Jenar masih belum sampai hati mempergunakannya. Sebab akibatnya dapat dibayangkan. Namun sekarang Maesha Jenar merasa berhadapan dengan lawan yang tak dapat diabaikan. Apalagi Lowo Ijo adalah murid Pasingsingan, lebih-lebih kalau Pasingsingan sendiri ikut campur dalam urusan ini. Karena itu Maesha Jenar memutuskan bahwa ia harus mempersiapkan ilmunya itu, ilmu yang pernah dipelajarinya dengan sungguh-sungguh dan bersusah payah. Dan sekarang ia mendapat sasaran yang tepat, seekor harimau loreng yang sangat besar sekali, yang pasti sangat mengganggu penduduk di sekitar daerah ini. Sebab seekor harimau yang hampir sebesar kerbau ini tentu akan senang menangkap ternak para petani. Meskipun kekuatan jasmania harimau sebesar itu jauh berlipat dari kekuatan jasmania manusia biasa, Maesha Jenar yakin bahwa ia akan dapat mengatasinya dengan ilmunya yang oleh gurunya disebut Sosro Birowo. Sementara itu, Maesha Jenar segera tersadar oleh suara gemerisik kaki harimau yang berdiri tidak jauh di hadapannya. Harimau itu telah merunduk sangat rendah dan siap menerkam. Dengan mengaum keras, harimau itu dengan garangnya melompat akan menerkam Maesha Jenar. Kedua kaki depannya menjulur hampir lurus dengan tubuhnya. Kuku-kukunya yang tajam siap merobek-robek mangsanya, sedang taring-taringnya yang tajam runcing menyeringai. Mengerikan sekali. Tapi Maesha Jenar adalah seorang yang telah terlatih baik untuk menghadapi setiap kemungkinan dan segala macam bahaya. Maka ketika dilihatnya harimau itu meluncur menerkamnya dengan cekatan, Maesha Jenar merendahkan diri dan melompat ke samping. Harimau itu kembali mengaum dengan hebatnya. Rupanya ia sangat marah ketika mangsanya terlepas dari terkamannya. Tetapi selama harimau itu masih mengapung di udara, ia sama sekali tak dapat mengubah geraknya. Ketika harimau itu mendarat di tanah, ia menjadi terkejut sekali. Tidak saja karena sasarannya telah menghindarkan diri, tetapi juga karena tiba-tiba saja terasakan sesuatu yang menghantam punggungnya dan bahkan seperti melekat dengan eratnya. Maesha Jenar ketika lelah berhasil menghindarkan diri, maka tepat pada saat harimau itu menjejakkan kakinya di atas tanah, dengan kecepatan luar biasa Maesha Jenar melompat ke atas punggung harimau itu dan menghantamnya sekali. Seterusnya kedua tangannya dengan eratnya berpegangan pada leher harimau itu. Tapi harimau adalah binatang yang mempunyai kekuatan yang luar biasa. Pantaslah kalau disebut raja hutan. Apalagi seekor harimau yang sedang marah, seperti yang sedang dihadapi oleh Maesha Jenar. Harimau itu menggeliat dengan sepenuh tenaga untuk melepaskan pegangan Maesha Jenar. Tapi Maesha Jenar dengan eratnya mencengkeram leher harimau itu sehingga tangan itu tidak terlepas.
Akhirnya harimau yang sudah mencapai puncak kemarahannya itu melompat tinggi. Setelah terjun kembali, segera menjatuhkan diri dan bergulingan di tanah. Bagaimanapun eratnya pegangan Maesha Jenar, tetapi mengalami hal yang demikian, tak urungnya tangannya terlepas juga. Bahkan ia terlempar ke samping sampai beberapa langkah dan jatuh berguling-guling. Untunglah bahwa Maesha Jenar memiliki keuletan yang luar biasa. Demikian Maesha Jenar jatuh, berguling beberapa kali, segera ia melompat dan tegak kembali tepat pada saatnya. Sebab pada saat itu harimau yang marah itu telah siap kembali menerkam. Tetapi setelah mengalami kegagalan, rupanya harimau itu mendapat suatu pengalaman bahwa dengan suatu terkaman dan dari jarak jauh ia tidak berhasil menguasai mangsanya. Maka kali ini harimau itu tidak lagi merunduk lalu melompat. Perlahan-lahan tetapi pasti harimau itu mendekati lawannya. Maesha Jenar bertambah berhati-hati melihat perubahan sikap harimau itu. Untuk melawan langsung seekor harimau sangatlah berbahaya. Kuku-kukunya serta gigi-gigi yang tajam itu dapat merobek kulitnya. Maka diputuskannya untuk segera mengakhiri perkelahian. Maka segera ia bersikap tanpa mempergunakan unsur-unsur pendahuluan untuk menekan lawannya. Ia berdiri di atas satu kakinya menghadap langsung pada harimau itu. Satu kaki lainnya diangkat dan ditekuk ke depan. Sebelah tangannya menyilang dada, sedangkan tangan kanannya diangkat tinggi-tinggi. Cepat-cepat ia mengatur peredaran napasnya, memusatkan pikiran dan menyalurkan segala kekuatan lahir dan batin ke sisi telapak tangannya. Maka ketika harimau itu mengaum dahsyat serta dengan garangnya menerkamnya, Maesha Jenar pun telah siap dan terdengar ia berteriak nyaring. Ia memutar kaki yang diangkatnya itu setengah lingkaran dan membuat satu lompatan kecil ke samping. Berbareng dengan itu, tangan kanannya terayun deras sekali menghantam tengkuk harimau itu. Akibatnya adalah dahsyat sekali. Harimau itu mengaum lebih keras lagi dibarengi dengan gemertak tulang patah. Sekejap kemudian harimau itu melenting tinggi. Dan saat lagi terdengarlah gemuruh, tubuhnya jatuh ke tanah, tidak bergerak lagi selama-lamanya. Harimau itu mati karena patah tulang lehernya oleh kekuatan tangan Maesha Jenar yang telah mempergunakan ilmu Sosro Birowo. Saat kemudian malam menjadi sunyi kembali, yang terdengar kecuali tarikan napas Maesha Jenar adalah suara-suara binatang malam dan belalang bersautan. Di langit bintang-bintang gemerlapan seperti permata yang ditaburkan di atas selembar permadani biru kelam. Dengan tajamnya, Maesha Jenar mengawasi lawannya yang sudah tidak bernyawa lagi itu. Ia dapat sedikit berbangga hati bahwa sampai sekarang ia mendapat kebahagiaan untuk memiliki ilmu gurunya yang dahsyat itu. Seandainya yang dikenai itu manusia biasa, maka dapatlah dibayangkan bahwa manusia itu akan hancur lebur tanpa sisa. Belum lagi Maesha Jenar puas menikmati kemenangannya, tiba-tiba terdengarlah suara gemericik ilalang di belakangnya. Cepat-cepat ia mutar tubuhnya dan segera bersiaga. Tetapi ketika ia melihat siapakah yang berdiri di belakangnya, ia menjadi terkejut bukan kepalang. Kalau misalnya Lowo Ijo yang berada di situ, ia tidak akan seterkejut pada saat itu. Ternyata yang berdiri di belakangnya dengan wajah cerah secerah bintang yang gemerlapan di langit adalah Nyai Wirosobo. Dalam beberapa saat Maesha Jenar tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun, sedang Nyai Wirosobo tertunduk malu. Tetapi kemudian Maesha Jenar berhasil menguasai perasaannya dan dengan sedikit tergagap ia bertanya, "Nyai Wirosobo, kedatangan Nyai sangat mengejutkan aku.
Nyai Wirosaba masih diam tertunduk sampai Maesa Jenar meneruskan. Apakah yang Nyai maksudkan sehingga Nyai memerlukan datang kemari? Akhirnya Nyai Wirosaba menjadi seperti tersadar dari sebuah mimpi. Memang kedatangannya pun adalah seperti peristiwa dalam mimpi. Nyai Wirosaba pada saat sebelum perkawinannya sangat mengagumi suaminya karena ketangguhan, kejantanan, serta keberaniannya. Tetapi kemudian suaminya menjadi lumpuh, sehingga tak ada lagi yang dapat dikaguminya. Meskipun demikian ia tetap mencintainya. Tiba-tiba muncullah seorang yang menurut anggapannya sangat mengagumkan pula. Berani dan bersifat jantan. Ketika Maesa Jenar keluar dari ruang tidurnya dan berdiri di halaman, sebenarnya Nyai Wirosaba sudah berada di halaman pula untuk membeningkan pikirannya yang kusut. Mendadak pada saat itu terdengarlah aum harimau di kejauhan. Dan ketika dilihatnya Maesa Jenar menjadi gembira dan berlari ke arah suara itu, tanpa sadar ia segera mengikutinya untuk sekedar dapat menyaksikan sikap jantan Maesa Jenar. Meskipun ia tidak berlari cepat Maesa Jenar, arah suara harimau yang mengaum berkali-kali itu telah menuntunnya sampai ke tempat pertarungan itu. Apalagi ketika ia menyaksikan bagaimana Maesa Jenar membunuh lawannya, hatinya menjadi melonjak dan tak dapat dikuasainya lagi. Karena itulah ketika ia mendengar pertanyaan Maesa Jenar, ia menjadi agak bingung, tetapi kemudian dijawabnya dengan penuh kejujuran. Aku tidak tahu mengapa aku kemari. Tidak tahu, sahut Maesa Jenar heran. Ya, aku tidak tahu. Mungkin hanyalah terdorong oleh keinginanku menyaksikan suatu peristiwa yang dapat mengungkit kembali suatu kenang-kenangan yang indah pada masa muda. Apa yang Nyai Wirosaba lakukan adalah sangat berbahaya, berkata Maesa Jenar kemudian. Bagaimana kalau aku tidak dapat memenangkan pertandingan ini? Barangkali Nyai Wirosaba pun akan menjadi santapan macan oreng itu. Tidak mungkin, jawab Nyai Wirosaba. Aku yakin kalau harimau itu akan terbunuh. Nyai Wirosaba yakin? Tanya Maesa Jenar. Matanya memancarkan berbagai pertanyaan. Kembali Nyai Wirosaba tertunduk diam. Dia sendiri tidak tahu mengapa ia mempunyai perasaan demikian. Nah, sebaiknya Nyai Wirosaba sekarang pulang. Adalah berbahaya sekali bagi Nyai untuk tetap berada di sini. Maesa Jenar menasihati seperti anak kecil yang kemalaman bermain. Tetapi Nyai Wirosaba tetap tak bergerak. Bahkan tiba-tiba saja perasaannya terbang ke alam angan-angan yang pahit. Tiba-tiba saja ia rindukan kembali masa gadisnya beberapa tahun lampau. Saat-saat pertemuan dan perkenalannya dengan Ki Wirosaba, serta cita-citanya untuk dapat menimang seorang anak laki-laki yang segagah, seberani dan sejantan ayahnya. Tetapi sekarang selama Wirosaba lumpuh, hampir seluruh bagian bawah tubuhnya selama itu pula ia tak dapat mengharap menimang seorang anak laki-laki seperti yang dirindukannya. Kembali perasaan Nyai Wirosaba melonjak dan tak dapat dikendalikan sehingga tiba-tiba ia tersedan. Maesa Jenar adalah seorang laki-laki yang punya perbendaharaan pengalaman yang luas sekali. Tetapi meskipun ia pernah berkenalan dengan banyak sekali wanita, ia sendiri belum pernah bergaul terlalu rapat, sehingga wanita baginya adalah makhluk yang asing, yang mempunyai perasaan di luar kemampuannya untuk menjajakinya. Apalagi ia sendiri belum beristri, maka ketika dilihatnya Nyai Wirosaba menangis, hatinya menjadi bingung kalang kabut. Ia menjadi semakin tidak mengerti apa yang harus dilakukannya. Ia sendiri tidak merasakan adanya suatu kesalahan yang
dapat menusuk perasaan. Karena itu untuk beberapa saat ia hanya dapat berdiri diam seperti patung, sedangkan perasaannya bergolak menebak-nebak apakah sebabnya Nyai Wirosobo menangis. Akhirnya ia sampai pada suatu kesimpulan yang sangat ditakutinya. Karena pengetahuan Maiso Jenar tentang perasaan seorang wanita sangat sempit, maka ia telah mempunyai tanggapan yang salah terhadap Nyai Wirosobo. Karena itulah ia bertambah cemas, katanya dengan suara gemetar, "Nyai, aku telah mengorbankan harga diriku dengan tidak menerima tantangan Ki Wirosobo."